Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvan Ulia Rizky. Di sini saya adalah anggota dari kelompok 3 mata kuliah bimbingan konseling. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan kelompok kami, yaitu kelompok 3, terkait dengan materi konseling individu, konseling kelompok, dan etika serta karakteristik konselor bimbingan konseling. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kepada pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah individual counseling is a guidance and counseling service provided individually and face-to-face to client to help solve problem experienced by clients. Jadi kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, konseling individual merupakan sebuah pelayanan yang diberikan oleh konselor kepada klien. Jadi konseling individual ini adalah pelayanan bimbingan konseling yang diberikan kepada klien oleh konselor secara tatap muka dan secara individu. Jadi pelaksanaan dalam konseling individual ini sifatnya tertutup, hanya 2 orang, hanya konselor dan klien saja. Karena apa? Karena dalam konseling individual ini banyak sekali membahas masalah-masalah psikis yang dialami oleh klien yang bersifat pribadi atau rahasia. Jadi dengan adanya keberadaan dari konseling individual ini diharapkan para konselor dapat mengatasi masalah-masalah klien yang mana pada masalah itu memang klien tidak mampu atau tidak mau untuk mengatakan atau menceritakan kepada orang lain, seperti itu. Konseling individual ini diawali dengan adanya pertemuan antara konselor dan klien. Jadi sebelumnya klien akan mendatangi konselor untuk melaksanakan atau mengambil kesepakatan untuk jadwal terapi. Setelah itu mereka berdua melakukan terapi, melakukan pertemuan secara individu, dan di sana para klien akan menceritakan atau konselor akan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh klien, sehingga dengan hal tersebut konselor akan memberi bantuan kepada para klien untuk menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa masalah-masalah yang dihadapi klien dalam hal ini adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi serta rahasia. Oleh karena itu, konseling yang dipilih oleh klien adalah konseling individu. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa konseling ini merupakan sebuah cara pengobatan yang dilakukan oleh konselor untuk menangani atau menghadapi masalah-masalah psikis yang dialami oleh para klien. Jadi tujuan utama dari adanya konseling ini adalah untuk merubah klien, yaitu dari segi perilakunya. Karena fisik mau tidak mau memang bersangkutan dengan perilaku. Oleh karena itu, datangnya seorang klien kepada seorang konselor tentu saja membawa sebuah masalah di mana ketika teratasi masalah tersebut, maka akan ada harapan dari tujuan atau harapan adanya konseling ini supaya terjadi perubahan pada perilaku klien. Jadi dengan adanya perubahan tersebut, maka klien sudah dinyatakan lebih baik daripada sebelumnya. Baik, ada beberapa perubahan yang memang diharapkan dengan adanya konseling individual ini. Yang pertama yaitu adalah client can see themselves in a different light than before. Jadi yang pertama adalah klien dapat melihat dirinya dengan pandangan yang berbeda daripada sebelumnya. Mungkin sebelum klien itu berangkat menuju konseling atau menuju konselor untuk berkonsultasi, klien ini memiliki masalah di mana dia itu menganggap dirinya sebagai seseorang yang negatif. Dia menganggap dirinya itu seorang yang lemah sehingga dia selalu pesimis terhadap dirinya. Dengan adanya konseling ini diharapkan setelah dia mendatangi atau berkonsultasi dengan konselor, dia merubah cara pandangnya terhadap dirinya. Dengan berbagai macam nasihat atau terapi yang diberikan oleh konselor, akhirnya ia mengetahui bahwa sebenarnya dia juga memiliki kelebihan. Dan maka dari itu, dari situ ia akan mulai
memandang dirinya sebagai pribadi yang bernilai positif dan bukan sesuatu yang buruk pula. Selanjutnya, perubahan yang kedua yang diharapkan oleh adanya konseling individual ini adalah client can accept themselves and their feelings more completely. Jadi, klien diharapkan dapat menerima dirinya dan perasaannya lebih utuh. Karena biasanya orang yang mengalami masalah psikis, terlebih mereka yang berkonsultasi dengan para konselor, sebelumnya mereka menerima dirinya itu tidak utuh. Mereka menerima adanya dirinya, namun mereka masih menganggap dirinya itu terlalu lemah. Jadi ini masih berkaitan dengan poin pertama tadi. Dia masih menganggap dirinya itu selalu kurang dengan orang lain, selalu di bawah orang lain. Jadi ini mengakibatkan ia selalu mengedepankan perasaan orang lain dibanding perasaannya. Karena apa? Karena memang para klien ini merasa dia selalu berada di posisi di bawah. Oleh karena itu, dengan adanya konseling individual ini juga diharapkan para klien ini mampu menerima dirinya dan perasaannya lebih sempurna lagi. Selanjutnya, poin yang ketiga atau perubahan yang diharapkan oleh konselor atau dengan adanya konseling individual ini, yang ketiga adalah client become more confident and able to direct themselves. Jadi perubahan yang diharapkan ketiga adalah klien dapat menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan sanggup untuk mengarahkan dirinya. Kita mungkin sering mengetahui bahwa orang-orang yang sedang dalam masalah psikis, mereka cenderung untuk tidak bisa percaya diri. Mereka cenderung untuk mengurung dirinya, mereka malu berhadapan dengan manusia, seringkali mereka mengunci dirinya untuk berinteraksi kepada manusia. Dan karena apa? Karena mereka memang sudah menganggap dirinya itu selalu di bawah orang lain. Oleh karena itu, mereka akan tidak memiliki rasa percaya diri atau kurangnya rasa percaya diri. Nah, ini dengan adanya konseling individual, lagi-lagi diharapkan para klien ini dapat meningkatkan rasa percaya diri mereka, sehingga ketika mereka sudah mencapai rasa percaya diri yang tinggi, mereka akan dapat mengarahkan dirinya masing-masing. Karena orang yang belum percaya diri tidak susah untuk percaya terhadap omongannya sendiri, terlebih kepada apa yang dikatakan oleh hatinya. Karena mereka menganggap dirinya masih selalu kurang, sehingga ia lebih percaya terhadap arahan dari orang lain. Jadi ia susah untuk mengarahkan diri sendiri. Selanjutnya, perubahan yang juga diharapkan dengan adanya konseling individual adalah client can become the person they want to be. Jadi klien dapat menjadi pribadi yang mereka inginkan. Jadi semua orang pasti memiliki keinginan masing-masing. Semua orang itu memiliki cita-cita masing-masing. Akan tetapi dengan adanya masalah psikis yang sudah disebutkan tadi seperti hilangnya rasa percaya diri, mereka menutup diri atau menutup pintu kemungkinan supaya mereka itu dapat mencapai cita-cita tersebut. Misalkan ada seseorang yang ingin menjadi seorang dokter, namun karena mereka itu tidak percaya diri, mereka akhirnya tidak yakin atau tidak percaya pada dirinya bahwa dia itu mampu menjadi dokter. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya untuk menggapai cita-citanya itu sendiri. Jadi ini merupakan sesuatu masalah psikis juga. Dengan adanya konseling individual ini, dengan nasihat-nasihat yang sudah diberikan juga oleh konselor, maka diharapkan para klien ini akan termotivasi sehingga ia kembali percaya kepada dirinya bahwa ia itu mampu. Dia akan percaya, oh saya itu mampu dan saya akan bisa menggapai cita-cita yang saya inginkan. Poin selanjutnya adalah client become more flexible in his perfection and no longer hard on himself. Jadi klien diharapkan dapat merasa menjadi pribadi yang lebih fleksibel terhadap persepsinya atau terhadap pandangannya dan tidak lagi keras terhadap dirinya sendiri. Seperti yang kita ketahui, orang-orang yang sedang dalam masalah psikis cenderung tidak percaya diri tadi, mereka sering menyalahkan dirinya sendiri. Mereka sering menyalahkan, kenapa saya tidak mampu? Kenapa saya tidak seperti orang lain? Kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa? Nah, masalah-masalah tersebut itu apabila dibiarkan, maka akan semakin memperburuk keadaan dari klien tersebut. Maka dengan adanya konseling individual ini diharapkan, lagi-lagi diharapkan klien termotivasi bahwa mereka tuh sebenarnya mampu.
dan akhirnya mereka menganggap dirinya mampu sehingga mereka tidak lagi keras terhadap dirinya sendiri, baik itu menyalahkan dirinya sendiri, bahkan menyiksa dirinya sendiri. Selanjutnya adalah client are able to act more mature. Jadi, klien setelah adanya konseling individual ini diharapkan dapat menjadi pribadi yang bersikap lebih dewasa lagi sebelumnya. Jadi, mungkin ketika dia sebelum berkonsultasi dengan konselor, dengan adanya konseling individual ini masih bersifat kekanak-kanakan, ya dikarenakan karena masalah psikis yang ia hadapi. Namun setelah adanya konsultasi atau konseling individual ini, diharapkan ia menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi terhadap pola pikirnya, terhadap perilakunya, dan segala aspek kehidupan dia. Sehingga ia mampu menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya adalah client can change their behavior of not being able to adapt. Jadi setelah adanya konseling individual ini, klien diharapkan dapat mengubah perilakunya atas ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Seperti yang kita ketahui, karena klien ini mendapatkan masalah psikis hingga dia tidak percaya diri, menganggap dirinya itu lemah, menganggap dirinya itu selalu di bawah orang lain, maka mereka itu sulit untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Karena mereka menganggap saya tidak mampu bergaul dengan mereka, mereka jauh di atas saya tidak mampu bersaing dengan mereka. Nah, pandangan-pandangan seperti itu yang menyebabkan klien itu semakin menutup dirinya sehingga mereka makin tidak dapat untuk menyesuaikan diri. Oleh karena itu pentingnya adanya konseling individual ini supaya para klien itu dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan-lingkungannya, dapat beradaptasi dengan lingkungannya dimanapun itu berada. Jadi ketika ia berpindah-pindah tempat, baik itu di kampus, di sekolah, di jalan, di pasar, dimanapun tempat, dia mampu beradaptasi dengan sekelilingnya, terlebih masyarakat yang ada di sekitar situ. Perubahan selanjutnya yang diharapkan terjadi di dalam tubuh klien setelah adanya konseling individual adalah client can accept this existence of other people as they are. Jadi klien diharapkan untuk dapat bisa menerima keberadaan orang lain dengan apa adanya. Karena dengan masalah psikis yang ia hadapi, biasanya para orang-orang yang sedang dalam masalah psikis itu tidak mampu menerima orang lain apa adanya. Karena mereka pada saat itu masih membutuhkan bimbingan, masih membutuhkan pengobatan untuk masalah psikisnya. Jadi mereka benar-benar harus bersama dengan orang-orang yang mengetahui masalahnya, tidak bisa bersama dengan orang-orang yang sembarang orang. Jadi dengan sudah dilakukannya konseling individual ini, diharapkan klien ini sudah sembuh dari masalah psikisnya sehingga ia dapat kembali kepada kehidupan sebelumnya, yaitu dapat menerima orang lain apa adanya tanpa menuntut orang lain itu harus paham terhadap dirinya. Karena apa? Karena mereka sudah dapat menerima orang lain dengan apa adanya. Dengan adanya harapan perubahan yang terjadi dalam diri seorang klien, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan diadakannya konseling individual adalah facilitate clients in making behavior change. Yang pertama adalah apa? Memfasilitasi klien dalam melakukan perubahan perilaku. Jadi karena tadi kita mengetahui bahwa pada saat seseorang itu dalam keadaan masalah psikis, mereka perilakunya cenderung kurang baik lah, bukan buruk tapi kurang baik. Oleh karena itu dengan adanya konseling individual ini tujuannya adalah supaya mereka dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik lagi. Kemudian tujuan yang kedua adalah constructing thoughts, atau kalau kita artikan adalah mengkonstruksi pikiran. Karena apa? Karena orang dalam masalah psikis itu sebelumnya mereka sulit untuk mengkonstruksi pikirannya. Karena mereka mengatur dirinya saja masih susah, apalagi untuk melakukan hal-hal yang lebih susah lagi seperti mengkonstruksi pikiran ini. Jadi dengan adanya konseling individual ini lagi-lagi diharapkan sesuatu hal baik terjadi pada tubuh klien. Kemudian yang ketiga adalah developing problem solving abilities. Jadi kemudian yang ketiga adalah mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah. Karena orang-orang yang dalam masalah psikis ya tidak mampu untuk memecahkan masalah. Karena apa? Ya karena mereka
mereka saja dalam untuk memecahkan masalah yang ia hadapi butuh bantuan seorang konselor, apalagi dalam menghadapi masalah-masalah yang lain yang ada dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dengan konsultasi melalui konseling individual terhadap konselor diharapkan ditujukan agar supaya apa? Agar supaya klien ini dapat mengatasi masalah-masalah yang ia hadapi karena ia sudah berkonsultasi dan diberikan nasihat-nasihat, diberikan terapi-terapi oleh para konselor. Selanjutnya adalah making decisions that are meaningful from themselves and committing to realizing decision with full responsibility. Jadi, kemudian tujuan selanjutnya adalah membuat keputusan yang bermakna bagi dirinya dan berkomitmen untuk mewujudkan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, dalam konseling itu pasti ada keputusan dalam pemecahan masalah. Jadi, walaupun memang seorang konselor ini memberikan sebuah solusi terhadap klien, namun di situ ada sebuah kesepakatan. Jadi klien ditawarkan beberapa solusi oleh konselor. Nah, setelah klien memilih salah satu solusi, maka terjadilah kesepakatan atas keputusan yang telah diambil oleh klien tersebut. Dengan demikian, diharapkan para klien ini dapat seterusnya ke depannya dapat melatih diri dia untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah ia ambil. Jadi itu tadi adalah beberapa tujuan-tujuan dilaksanakannya konseling individual. Selanjutnya, dalam pelaksanaan konseling individual terdapat beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh konselor dan klien dalam melaksanakan konseling individual tersebut. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah opening stage, atau kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah tahap pembukaan. Jadi apa yang dimaksud dengan opening stage atau tahap pembukaan ini? Opening stage adalah initial stage in implementing individual counseling. Jadi ini adalah tahap awal untuk melaksanakan konseling individual. Pada tahap ini, seorang konselor akan membangun hubungan baik dengan klien, mulai mengidentifikasi masalah serta melakukan sebuah diagnosis. Jadi dalam tahap awal ini, dalam tahap pembukaan, seorang konselor memulai untuk menjalin hubungan baik dengan klien. Karena apabila hubungannya tidak baik dengan klien, maka tidak akan seorang klien itu menceritakan masalah kepada seorang konselor tersebut. Jadi dalam hal ini seorang konselor dituntut agar mampu mengajak atau menjalin hubungan yang baik dengan klien tersebut. Setelah ia dapat menjalin hubungan yang baik dengan klien, ia akan mengidentifikasi masalah. Jadi dia akan mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi oleh klien tersebut. Sehingga ketika masalah tersebut sudah diidentifikasi, konselor akan dengan mudah mencarikan solusi tersebut. Selain mengidentifikasi, konselor juga melakukan sebuah diagnosis. Hal ini ditujukan sama untuk memecahkan solusi atau memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh klien. Setelah tahap awal tadi berlalu, setelah opening tadi sudah selesai, maka tahapan selanjutnya yang akan dilakukan oleh konselor dan klien adalah tahapan inti atau core stage. Jadi dalam tahapan ini, the counselors know the problem faced by the client, so that the counselor will define the client problems. Jadi dalam tahap ini, konselor itu sudah mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh klien. Jadi sebelum ia mengetahui masalah yang dihadapi oleh klien, maka konselor tidak bisa untuk melanjutkan ke dalam tahapan inti. Karena apa? Karena dia belum mengetahui masalah yang dihadapi oleh klien. Kalau ia saja tidak mengetahui masalah yang dihadapi oleh klien, bagaimana cara ia itu untuk memecahkan masalah tersebut? Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika ia sudah mengetahui masalah yang dihadapi oleh klien, maka ia akan mulai mendefinisikan masalahnya kepada klien. Jadi mereka akan menuturkan kepada klien bahwa masalah yang dihadapi oleh klien adalah masalah ini, dan ini. Jadi setelah para klien itu tahu masalah yang sedang dihadapinya, para konselor akan memberikan solusi terhadap para klien tersebut.
Setelah klien memberikan solusi terhadap masalah yang dialami oleh klien, tahap selanjutnya adalah closing stage atau tahap penutupan. Jadi dalam tahap ini terjadi sebuah kesepakatan antara konselor dan klien. Kesepakatan dalam hal apa? Kesepakatan ini dilakukan untuk mengambil solusi yang diberikan oleh klien, yang diberikan oleh konselor. Karena dalam setiap konsultasi, konselor itu tidak hanya memberikan satu solusi, tetapi memberikan beberapa solusi, yang mana beberapa solusi itu dapat dipilih oleh klien. Jadi klien diberikan kebebasan untuk memilih solusi-solusi yang telah diberikan oleh konselor sesuka hati klien tersebut. Jadi dalam hal ini tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Jadi hal ini juga bertujuan untuk melatih klien dalam mengambil keputusan untuk kedepannya. Setelah tahap penutupan atau closing stage, tugas konselor sebenarnya masih belum selesai, karena ada satu tahapan lagi yang harus ia lakukan, yaitu adalah follow up stage atau tahapan tidak lanjut. Jadi dalam hal ini konselor itu akan mengevaluasi tahapan-tahapan yang telah mereka lalui sebelum-sebelumnya. Jadi apakah dalam tahap awal, tahap inti, atau tahap penutup itu terjadi beberapa hal yang miskomunikasi atau sebagainya, atau memang sudah berjalan sesuai rencana dan berjalan sesuai prosedur yang ada. Nah, setelah konselor ini mengevaluasi, maka ia akan memantau perkembangan dari sang klien. Apakah dengan setelah adanya konsultasi ini, sang klien itu dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi setelah selesai konsultasi, para konselor masih tetap harus mengawasi seorang klien. Jadi tetap konselor ini harus memantau perjalanan hidup seorang klien tadi. Seperti yang kita ketahui, dengan adanya tahapan-tahapan, maka segala sesuatu itu akan berjalan dengan lebih mudah dan lebih efisien. Tidak terkecuali dengan dalam hal ini, adanya tahapan-tahapan yang diberikan atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh klien dan konselor tadi ditujukan agar pelaksanaan konsultasi atau konseling individual dapat terlaksana dengan secara maksimal. Sehingga ketika sudah berjalan dengan maksimal, maka tujuan-tujuan atau harapan-harapan yang memang dari awal itu sudah diharapkan oleh konselor maupun klien dapat terrealisasikan atau dapat terwujud dengan sukses. Demikian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang konseling kelompok. Pada dasarnya, konseling kelompok adalah layanan konseling individual yang dilaksanakan di dalam suasana kelompok. Dalam konseling tersebut terdapat konselor dan klien, yang di dalamnya terdapat minimal 2 orang. Di sana terjadi hubungan konseling dalam suasana yang diusahakan sama seperti suasana saat dalam konseling individual, yaitu hangat, terbuka, dan penuh keakraban, di mana juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab-sebab timbulnya masalah, upaya pemecahan masalah, kegiatan evaluasi, dan tindak lanjut atas permasalahan si klien. Dalam perspektif tersebut, kelompok dinilai sebagai suatu lembaga yang mampu membantu klien sebagai anggota kelompok dalam mewujudkan kepentingannya, dan juga mampu membantu para anggota menumbuh kembangkan diri mereka secara optimal, produktif, dan positif. Oleh karena itu, kelompok ini memungkinkan sejumlah anggota menjalankan aktivitas kehidupan kelompoknya dalam mencapai tujuan bersama secara optimal. Sementara itu, terdapat beberapa tujuan dari adanya konseling kelompok. Yang pertama, melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, melatih anggota kelompok agar dapat bertenggang rasa satu sama lain.
Yang ketiga, mengembangkan diri, mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Dan yang keempat, mengentaskan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok atau klien. Dalam rangka merealisasikan tujuan kelompok, setiap anggota kelompok diharapkan untuk selalu berkomitmen terhadap aturan layanan konseling kelompok. Setidaknya mereka bersedia untuk melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membina keakraban dalam kelompok. Yang kedua, melibatkan diri secara penuh dalam suasana kelompok. Yang ketiga, bersama-sama mencapai tujuan kelompok. Yang keempat, mematuhi aturan kegiatan kelompok. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan kelompok. Yang keenam, berkomunikasi secara bebas dan terbuka. Yang ketujuh, rela dan ikhlas membantu anggota lain dalam kelompok. Yang kedelapan, memberi kesempatan kepada anggota lain dalam kelompoknya. Dan yang terakhir, menyadari pentingnya kegiatan kelompok. Guna merealisasikan hal tersebut, tentu saja dibutuhkan sosok seorang pemimpin dalam konseling kelompok. Dalam hal ini terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin kelompok, yaitu yang pertama berani, yang kedua rela menjadi teladan, yang ketiga selalu ada ketika klien membutuhkannya, yang keempat memiliki niat tulus dan penuh perhatian, yang kelima terbuka, yang keenam yakin atas keberhasilan proses kelompok, yang ketujuh menyadari dan menghargai budaya klien, yang kedelapan tidak defensif ketika pendapatnya mendapat serangan, yang kesembilan memiliki stamina baik, yang kesepuluh memiliki keteguhan pribadi, yang ke-11 bersedia mencari pengalaman baru, yang ke-12 kreatif dan inovatif dalam melakukan terobosan, dan yang terakhir berdedikasi dan berkomitmen. Dalam pelaksanaannya, tentu saja konseling kelompok memiliki kegiatan-kegiatan atau proses-proses di dalamnya. Beberapa kegiatan yang ada pada konseling kelompok. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini adalah kegiatan yang prosesnya itu tanya jawab antar anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Kegiatan ini dilakukan pada awal konseling agar masing-masing dari mereka dapat mengenal satu sama lain. Yang kedua, brainstorming. Kegiatan ini merupakan diskusi antar anggota kelompok dengan permasalahan tertentu, serta berlatih untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga, aktivitas informal. Dalam kegiatan ini terdapat aktivitas informal seperti seni dan keterampilan. Anggota kelompok diajarkan untuk dapat menggali kreativitas dan mengasah potensi yang dimiliki. Nah, berikutnya adalah bab tentang etika dan karakteristik konselor. Konselor yakni profesi yang didedikasikan untuk kemaslahatan umat manusia dan bekerja juga sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya secara terbimbing lalu serap berpengalaman. Selain itu, konselor juga sebagai profesi yang menyesuaikan perubahan dan perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, seharusnya para konselor memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang memadai dalam melaksanakan konseling itu. Konselor harus sadar bahwa klien datang dengan membawa harapan bahwa dia adalah sosok yang dapat membantu
dalam menyelesaikan masalah yang ada atau yang tengah dihadapi. Konselor juga harus menyadari bahwa dia tidak bisa memaksakan nilai-nilai yang dianutnya atau nilai-nilai yang dimiliki kepada para klien, atau bertindak tanpa adanya aturan-aturan yang mengikat atau aturan-aturan yang jelas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa profesi konselor adalah suatu hal yang harus dilakukan menggunakan keahlian, sehingga tidak semua orang tentu bisa menjadi konselor dan tidak sembarangan. Dalam hal ini ada juga profesionalitas yang harus dimiliki konselor, yaitu ada 9. Yang pertama, memiliki kesadaran terhadap komitmen profesional. Kedua, terus berupaya dan berusaha untuk mengembangkan serta menguasai dirinya. Yang ketiga adalah mengerti dan memahami segala kekurangan dan prasangka atau perkiraan pada dirinya sendiri atau diri konselor. Yang keempat adalah bertanggung jawab terhadap saran dan peringatan yang diberikan daripada rekan-rekannya. Kemudian yang kelima adalah mengupayakan atau mengusahakan mutu kerja setinggi mungkin. Dan yang keenam adalah terampil dalam menggunakan teknik-teknik khusus yang dikembangkan atas dasar wawasan yang luas. Kemudian yang ketujuh adalah peduli terhadap identitas profesional dan pengembangan profesi. Yang kedelapan adalah memahami dan mengelola kekuatan dan keterbatasan personal. Dan yang kesembilan adalah mempertahankan objektivitas dan menjaga agar tidak larut dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, seorang konselor yang profesional tentu akan menerapkan keahlian yang dimilikinya kepada para masyarakat, kepada anggota masyarakat. Penyalahgunaan atau penyimpangan menggunakan keahlian ini tentu akan sangat merugikan masyarakat. Karena itu diperlukan etika dalam hal ini untuk bertindak dan mengendalikan diri atau self control. Nah, prinsip etika adalah kewajiban dan metode yang berfokus pada masalah moral dengan tujuan memecahkan dilema atau kebingungan tertentu. Dan konselor profesional akan memperhatikan kinerjanya untuk selalu mengutamakan kesejahteraan klien serta kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat 5 prinsip etika yang berhubungan dengan aktivitas dan pilihan etik konselor. Yang pertama adalah benevolence yang artinya melakukan hal yang baik dan mencegah hal yang buruk. Kemudian yang kedua adalah non maleficence yang artinya tidak mengakibatkan kerugian. Dan yang ketiga adalah autonomi yang artinya memberikan kebebasan dalam memilih dan mengambil keputusan. Kemudian yang keempat adalah justice atau keadilan. Dan yang kelima adalah fidelity. Fidelity adalah berpegang teguh pada komitmen. Nah, sebagai tenaga profesional, seorang konselor dalam melakukan layanan bimbingan konseling memiliki beberapa aspek karakteristik. Seperti yang pertama adalah karakteristik kepribadian. Nah, di sini konselor harus memiliki cara tersendiri dalam melakukan layanan bimbingan konseling, memiliki rasa harmonis dan penghargaan dalam diri, selalu terbuka dalam melakukan bentuk perubahan serta berani dalam mengambil resiko, dan juga memiliki rasa empati dan kasih sayang tinggi untuk melayani masyarakat tentunya. Dan yang kedua adalah karakteristik keterampilan.
ketika memberikan pelayanan, konselor profesional harus memiliki keterampilan dalam menciptakan dan membangun hubungan dengan kliennya, yang mana konselor dapat membangun suasana hangat dan penuh empati. Dan yang ketiga adalah karakteristik pengalaman. Dalam profesionalitas diperlukan sebuah pengalaman dari seorang konselor yang diikuti juga dalam melaksanakan layanan bimbingan konseling baik dari lembaga formal maupun non formal. Nah, dalam konteks bimbingan dan konseling, kualitas pribadi konselor dalam hal sikap dan perilaku sehari-hari akan menjadi modal utama dan sekaligus yang pertama dalam menjalankan bimbingan dan konseling yang efektif. Hal ini bisa terjadi karena hanya dengan kualitas pribadi yang tinggi. Nah, salah seorang konselor bernama Anna Rufaidah pernah mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kualitas pribadi seorang konselor yang profesional. Kira-kira ada 10. Itu yang pertama adalah pemahaman tentang diri sendiri, yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga keadaan psikologis konselor yang baik, yang keempat dapat dipercaya, yang kelima jujur, yang keenam memiliki kemampuan untuk mengayomi klien, yang ketujuh pendengar yang aktif, yang kedelapan kesabaran, dan yang kesembilan kepekaan, serta yang kesepuluh kesadaran secara menyeluruh. Nah, untuk yang pertama pemahaman tentang diri sendiri, yaitu karakteristik yang dimaksud adalah menyadari kebutuhannya, menyadari perasaannya, menyadari faktor yang membuat atau menimbulkan kecemasan dalam kegiatan konseling, dan berbagai cara yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan serta menyadari akan kelebihan sekaligus kekurangan diri. Yang kedua adalah kompetensi, yaitu upaya mendapatkan kualitas secara fisik, intelektual, emosional, sosial, dan kualitas moral yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang ketiga adalah keadaan psikologis konselor yang baik. Konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik akan memiliki ciri, yaitu mencapai kepuasan akan kebutuhannya. Hal ini membuat proses konseling tidak dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan pengalaman pribadi di luar proses konseling yang tidak memiliki implikasi penting dalam konseling. Yang keempat adalah dapat dipercaya. Konselor jelas dituntut untuk konsisten dalam ucapannya dan perbuatannya, menggunakan ungkapan untuk menyatakan jaminan kerahasiaan, serta tidak pernah membuat seseorang menyesal karena telah membuka rahasianya. Kejujuran. Nah, satu hal ini tentu sangat penting, tidak hanya konselor, seluruh pekerjaan juga membutuhkan sifat yang satu ini. Konselor tentu harus jujur dan dapat melaksanakan tugasnya tanpa condong berpihak pada satu golongan atau satu kelompok. Nah, yang keenam adalah memiliki kemampuan untuk mengayomi klien. Hal ini mencakup kemampuan untuk membuat klien merasa aman, dimana ketika konselor mulai menghadapi masalah para kliennya, maka atau mendengarkan keluh kesah dari para kliennya, maka konselor tentu harus bisa memberikan solusi dan bisa membuat semua kliennya itu merasa aman walaupun telah mengungkapkan seluruh masalah pribadinya. Yang ketujuh adalah pendengar yang aktif. Seorang konselor tentu harus bisa menghargai dan bisa memahami masalah yang dihadapi oleh para kliennya. Tentu hal ini bisa dilakukan para konselor dengan cara menjadi pendengar yang aktif.
Selanjutnya adalah kesabaran. Tentu semua pekerjaan membutuhkan hal yang satu ini, mirip seperti kejujuran. Yang namanya konselor itu tentu harus bisa mengendalikan emosinya, karena pasti ada saja para klien yang memiliki masalah, dan saking besar masalahnya dia hingga stres dan malah marah-marah kepada para konselor. Yang kesembilan adalah kepekaan atau tanggapan. Jelas konselor ini adalah profesi yang membutuhkan kepekaan untuk menghadapi masalah yang tengah dialami oleh para kliennya. Nah, tanpa kepekaan atau rasa sensitif yang ada dan muncul dari dalam diri konselor, itu menjadi konselor itu akan sangat susah, karena tanpa sifat kepekaan maka seorang konselor akan sangat kesulitan juga dalam mencari solusi. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir adalah kesadaran menyeluruh, yang mana artinya ini adalah memiliki pandangan secara menyeluruh dalam hal menyadari kepribadian antara dirinya dengan para klien dan terbuka terhadap teori-teori perilaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Baik, jadi demikian presentasi dari kelompok kami. Tentu saja terdapat beberapa atau mungkin banyak sekali kesalahan yang dilakukan kelompok kami dalam menyampaikan presentasi kali ini. Jadi saya mewakili kelompok kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah konseling itu dibagi menjadi dua, yaitu konseling individual dan konseling kelompok. Konseling individual merupakan proses interaktif atau proses konsultasi yang diberikan oleh konselor terhadap klien secara individual dan secara tatap muka. Karena dalam hal ini masalah yang dibahas oleh klien dan konselor adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi dan bersifat rahasia. Selanjutnya, untuk konseling kelompok adalah layanan konseling individu yang dilakukan dalam ruang lingkup kelompok. Jadi sebenarnya sama dengan konseling individu, hanya saja dalam pelaksanaannya ruang lingkupnya adalah lebih besar, yaitu kelompok. Jadi anggota para klien ini tidak hanya satu, tapi lebih dari dua. Jadi dalam konseling kelompok ini terdapat sebuah pemimpin kelompok atau konselor dan anggota-anggota kelompok, di mana anggota kelompok tersebut merupakan klien tersebut. Kemudian menjadi seorang yang baik tentu saja harus memenuhi prosedur-prosedur yang ada. Jadi tadi kami telah menyebutkan atau memaparkan beberapa ciri-ciri, karakteristik, serta kualitas-kualitas profesionalisme seorang konselor. Tentu saja sebagai manusia tidak luput dari suatu kekurangan. Dalam hal ini tentu para konselor mungkin tidak dapat menggapai semua kualifikasi atau semua karakteristik yang telah kami paparkan tadi. Namun alangkah baiknya apabila seorang konselor itu dapat menguasai semakin banyak kualitas-kualitas, semakin banyak karakteristik-karakteristik yang ada dalam paparan tersebut. Jadi dengan mereka semakin banyak memiliki karakteristik tersebut, maka mereka akan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga mereka akan lebih sering berhasil dalam menangani atau memecahkan masalah-masalah psikis para klien. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.